akan mulai dengan pembicara yang pertama, yaitu Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri. Ibu Bapak, setiap pembicara akan mempresentasikan materi selama lebih kurang 40 menit dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk tanya jawab, nanti Ibu Bapak bisa menyampaikan melalui kolom chat, kemudian saya akan membacakan. Pembicara yang pertama, Profesor Dr. Ratu Ilma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah syukur kita bisa berkumpul di sini. Saya akan mempersiapkan share materi saya. Apakah sudah terlihat? Baik. Yang terhormat Rektor Universitas PGRI Semarang beserta jajarannya, yang terhormat dosen program studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang, dan juga yang kami hormati seluruh Bapak Ibu peserta, juga tidak lupa juga kepada para narasumber yang kami hormati, dan kami ucapkan selamat datang pada acara Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika yang kelima di Universitas PGRI Semarang. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya akan izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya dengan judul Merancang Pembelajaran, di mana sesuai dengan temanya adalah Merdeka Belajar Matematika. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang yang telah mengundang saya sebagai salah satu narasumber pada acara Senatik ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian ini adalah pembicara kita pada hari ini. Dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu short CV saya. S1 saya tadi juga sudah disampaikan oleh moderator, terima kasih, baik sekali. Dan inilah sekelumit atau sedikit dari kurikulum vitae saya. Agenda kita hari ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian kedua adalah Merdeka Belajar di Sekolah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta contoh pembelajaran menggunakan Realistic Mathematics Education atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, pada bulan Desember yang lalu, sudah kita ketahui bersama bahwa Menteri kita, Mas Nadiem, telah mengumumkan hasil PISA, di mana hasil PISA tahun 2018 kita, Indonesia, posisinya masih rendah, di mana kalau kita lihat bersama banyak sekali shock terapi yang walaupun sebenarnya sudah kita alami shock terapi itu tahun 2015 dan 2018 pun kita sudah terlihat bahwa Indonesia posisinya masih berada di 10 negara terbawah. Inilah posisinya kalau kita lihat perkembangannya bersama-sama, yaitu kemampuan dari sains bagaimana, kemampuan dari matematika bagaimana, dan juga kemampuan membaca kitab pun bagaimana. Kita lihat skornya adalah posisinya 379, artinya tidak sampai 500. Nah, kalau begitu, ada apa sesungguhnya? Sehingga kualitas pendidikan, khususnya untuk matematika, adalah menurun kalau kita lihat dari grafik tersebut. Kalau kita lihat bersama posisinya adalah anak Indonesia, adalah kemampuannya bukan level 1 sampai level seluruhnya kita rendah, namun di level 1, level 2, level 3 untuk PISA itu adalah kita rendah, namun kita bagus, namun pada posisi level 4, 5, dan 6 baru anak Indonesia itu adalah nilainya sedikit sekali, adalah 2% saja. Nah, mengapa itu terjadi? Kalau kita lihat bersama, kita posisikan adalah meski sempat naik, kalau kita lihat bersama,
masuk tren pada mengalami, namun kita masih mengalami penurunan di mana hasil dari 5 tahun terakhir kita. Baik. Peserta didik usia 15 tahun yang mencapai kompetensi literasi minimal adalah 30% hanya pada membaca, 20% pada matematika, 29% pada matematika, dan 40% pada sains. Kalau kita lihat adalah matematika yang paling rendah. Ada rasa sedih, pastinya sedih, kemudian ada rasa penasaran, ada apa, mengapa, pastinya ada kelemahan. Mari kita bersama-sama sebagai penggerak matematika, sebagai kita profesi kita di bidang matematika, mari kita ubah, mari kita bersama-sama berkolaborasi, belajar bersama untuk meningkatkan mutu dari matematika. Saya yakin semua orang dalam forum ini sangat komitmen untuk meningkatkan itu. Artinya, kebanyakan peserta didik hanya bisa membaca bacaan sederhana tanpa bisa memaknai makna. Jadi mari kita tingkatkan membaca. Mungkin anak kita sudah mulai, karena menteri kita juga sudah menggalakkan literasi membaca, namun di sekolah-sekolah masih pengertian mereka literasi itu hanya membaca saja. Padahal literasi itu adalah literasi membaca, sains, finansial, membaca, dan seluruhnya dalam memang tersangkut atau sangat berhubungan atau terkait dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita inginkan agar kemampuan anak kita semakin meningkat. Mari kita biasakan anak itu terbiasa dengan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sangat terkait, sangat berhubungan sekali, dan sangat terkoneksi sekali dengan pendidikan matematika realistik Indonesia atau realistic mathematics education. Itu yang akan kita bahas pada hari ini pada materi saya. Baik, selanjutnya adalah kalau kita lihat bersama ada 5 strategi Mendikbud tingkatkan skor PISA. Nah, satu-satu kita lihat bersama. Yang pertama adalah transformasi pimpinan sekolah. Ini yang akan menarik sekali, sehingga Menteri akan mentransformasi bahwa guru-guru yang terbaik akan menjadi kepala sekolah. Ayo Bapak Ibu, guru-guru terbaik, silahkan. Mari kita sama-sama menjadi leader untuk bergerak bersama, sehingga menjadi pimpinan sekolah agar sekolahnya juga bisa meningkat. Kadang-kadang guru yang baik, namun karena tidak ada kekuatan, maka tidak akan bisa maju. Namun sekarang pemerintah sudah melaksanakan itu, akan mentransformasi pimpinan sekolah dari guru-guru yang terbaik. Kemudian transformasi pendidikan profesi, yaitu melalui PPG, LPTK, dan sekolah penggerak. Dan kita ingat PPG sekarang adalah TPACK, Teknologi, Pedagogi, Content Knowledge, maka para guru harus sangat terintegrasi dengan teknologi. Dan ini sangat sesuai sekali dengan tema kita hari ini adalah proses pembelajaran matematika khususnya harus terintegrasi, harus menggunakan teknologi, sehingga guru-guru kita tidak boleh lagi namanya gaptek teknologi. Sangat luar biasa. Kemudian ketiga adalah penyederhanaan kurikulum, fleksibel dan berorientasi kompetensi. Sudah dicanangkan 3 hari lalu, berarti 4 hari yang lalu. Penyederhanaan kurikulum sudah terbit dari Kemenristek, dari Kemendikbud kita sudah menerbitkan kurikulum yang fleksibel tersebut, disederhanakan, tinggal kita laksanakan saja. Kemudian yang keempat adalah ujian nasional diganti dengan AKM, literasi dan numerasi, di mana penerapan standar penilaian global. Kalau kita lihat, PISA, TIMSS, dan PIRLS untuk yang bahasa Inggris. Yang kelima adalah kemitraan dengan daerah dan masyarakat sipil, di mana di sini adalah ada organisasi penggerak. Nah, semua sudah digalakkan, walaupun kemarin juga ada bermacam-macam berita, namun pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbud sangat fokus terhadap penggerak tersebut, organisasi penggerak tersebut, dan sekolah-sekolah penggerak ICT Mobile Learning. Dan ini sangat kita apresiasi kepada pemerintah. Mudah-mudahan ini berjalan lancar sehingga meningkatkan penilaian dari PISA Indonesia semakin baik. Mengapa itu terjadi? Nah,
Menurut Ari Wibowo, saya melihat itu, ini sudah sangat bagus sekali. Terjadinya miskonsepsi dan konsep tujuan dari pendidikan, di mana siap sekolah menjadi siap hidup, nilai selalu angka, sekarang kompetensi, kemudian sekarang berubahlah menjadi ujian standar, yaitu ujian yang bermakna, kemudian menghafal menjadi menalar, kemudian kepatuhan itu akan menjadi kemandirian. Nah, inilah yang akan kita songsong bahwa mari kita siap hidup dengan melalui literasi sehingga anak-anak Indonesia siap untuk menghadapi era global saat ini. Sekarang kita masuk ke pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Semuanya pasti sudah paham semua, yaitu saya fokuskan ke RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sangat booming yang namanya RPP 1 lembar, walaupun itu adalah bukan harus 1 lembar, tapi adalah kita menghilangkan yang namanya RPP yang berlembar-lembar, namun padahal tidak dilaksanakan di kelas. Kita lihat satu persatu. Sorry sedikit. Kalau kita lihat, ini adalah Permendikbud surat edaran tersebut tentang RPP, yaitu dari nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses, pasal 20 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, kemudian surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, kemudian Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP, ditambah lagi dengan yang kemarin adalah surat edaran dari kurikulum yang disederhanakan. Ini pelaksanaan RPP saat ini yang harus kita ubah, dan itu mudah-mudahan sekarang sudah terlaksana, mudah-mudahan semua guru-guru sudah paham. Ini yang lama, yaitu mengikuti format RPP yang secara kaku, di mana komponennya kalau kita lihat di sini adalah mencapai lebih dari 20 halaman, dan di mana durasi penulisannya pasti menghabiskan banyak waktu. Dan lebih sedihnya lagi adalah hanya copy-paste saja, pinjam dari teman, kemudian copy-paste, padahal pada saat pelaksanaan dia tidak melaksanakan rencana tersebut, dan itu yang diubah oleh pemerintah, berubah menjadi seperti ini, yaitu RPP-nya bagaimana, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih, kemudian RPP dikembangkan dari silabus yang disusun oleh pemerintah dan disusun berdasarkan kompetensi dasar atau subtema. Kemudian komponen intinya hanya 3, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau assessment. Nah, namun kalau ingin ditambahkan, takut lupa medianya, apalagi sekarang medianya adalah daring, luring untuk bangsa COVID-19 ini, silakan dimasukkan, namun komponen intinya harus ada 3 komponen ini saja. Andaikan Bapak Ibu guru sudah yakin dengan 3 komponen itu dia bisa melaksanakan dan dia merasa nyaman, silakan saja. Kemudian yang ke komponen tujuan pembelajaran terdiri dari ABCD, ABCD ya, kalau kita lihat adalah audience, behavior, condition, dan degree-nya. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, ada inti, dan penutup. Berarti dalam kegiatan pembelajaran di sini ada 3 poin, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian penilaiannya yaitu harus dinilai melalui sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagaimana melihatnya? Bapak Ibu sudah paham sekali, intinya adalah melihat proses berpikir siswa, bukan hanya hasil akhir. Sehingga anak-anak kita terbiasa diberikan permasalahan yang trennya adalah kalau kita lihat adalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian baru kita akan lihat sikapnya bagaimana, proses pembelajarannya, kemudian pengetahuannya bagaimana, serta keterampilannya untuk memecahkan masalahnya. Karena KD kita ingat ada KD pengetahuan dan juga ada KD keterampilan, atau dia berpasangan seperti itu. Ini adalah saya berikan contoh RPP 1 lembar yang saya desain bersama-sama guru, dan juga kami validasinya juga menggunakan daring, Zoom meeting, kita breakout, kemudian kita buatkan sehingga menghasilkan RPP 1 lembar ini, dan kita lihat satu persatu, mudah-mudahan terlihat. Kalau kita lihat bersama, di sini saya masukkan tetap KD, karena masukan dari guru, Ibu takutnya lupa, oke silakan saya masukkan karena dia tidak mengganggu, kemudian sehingga kita terlihat
di sini untuk mengingatkan saja bahwa KD-nya ada satu pasang, yaitu KD 3.1 dan 4.1. Materi ini adalah tentang pola bilangan. Nah, kalau lihat di sini adalah saya buatkan di samping kiri, sehingga apa namanya di bagian kanan ini adalah full terlihat adalah prosesnya, sedangkan untuk semua nama-nama kemudian identitasnya dituliskan di sebelah kiri. Mengapa di sini ada 3JP? Karena supaya fleksibel, di mana ada zona merah. Masa daring sekarang adalah perubahan dari 40 menit atau 45 menit, itu tergantung SD, SMP, SMA. Itu di sana sekarang, masa sekarang adalah berubah, untuk di SMP adalah berubah menjadi 30 menit saja. Dan kalau kita lihat di sini ada tujuan pembelajaran. Ini kita lihat tujuannya. Kemudian media pembelajarannya saya tambahkan karena kita menggunakan luring dan daring. Di sini ada Google Classroom, ada WhatsApp, ada Telegram, ada video pembelajaran. Di mana kalau kita luring, kita menggunakan video pembelajaran yang kita masukkan ke dalam WA atau kita kirim ke siswa kita, silakan saja karena kita tidak bisa tatap muka. Apalagi di Palembang adalah zona merah. Kemudian kita buatkan juga alat dan bahannya, sumber belajarnya, kemudian kegiatannya, ada pendahuluan, ada inti dan penutup. Kemudian dilanjutkan lagi, kalau kita lihat di sini pertemuan kedua, jadi saya mendesainnya adalah RPP 1 lembar, namun untuk 2 pertemuan dalam 1 RPP. Ini juga ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, juga ada kegiatan penutup. Kemudian di sini ada penilaiannya. Penilaiannya lengkap, ada aktivitasnya bagaimana, kemudian di dalam aktivitasnya pun kita buatkan agar siswa setelah menyelesaikan baik secara luring kemudian secara daring, jika memungkinkan menggunakan Zoom meeting atau di breakout, sehingga terlihatlah proses berpikir siswa, ekspresi siswa pada saat mereka berkolaborasi, di mana di sini saya tuliskan sikapnya adalah pada saat observasi dilakukan penilaian pada saat mereka berkolaborasi dalam kelompoknya, sehingga terlihatlah tolong ajari aku, sehingga kita nyaman melihat anak kita walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, namun kita bisa secara daring. Itu intinya. Kemudian saya akan membahas tentang Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ada 4 perubahannya. Yang kita dipoinkan adalah pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi bernegeri badan hukum, kemudian ada hak belajar 3 semester. Nah, yang saya poinkan adalah hak belajar 3 semester di luar program studi, itu yang kita di dalam perguruan tinggi. Namun saat ini adalah yang fokuskan kembali, lebih mengerucut lagi adalah rombak kurikulum, di mana Nadiem yang mengatakan adalah bahwa dia akan meminta bawahannya untuk cari model luar negeri, di mana muncullah kurikulum di sekolah diperbaiki dan diselaraskan dengan pembelajaran di perguruan tinggi. Artinya perguruan tinggi pun dengan kurikulum Merdeka Belajarnya juga akan menyelaraskan, sehingga antara di sekolah dengan di perguruan tinggi bisa selaras, di mana kita kenal dengan kurikulum kecakapan abad 21-nya, yaitu 4 komponen: critical thinking, collaboration, creative thinking, kemudian communication, dan ditambah lagi dengan kekurangan, ada 2 poin lagi, yaitu computational logic, yaitu kemampuan guru dan siswa dalam penerapan keterampilan digital, kemudian compassion, di mana minat dan bakat siswa di jenjang masa depan. Nah, ini yang kita munculkan sehingga ada perkembangan dari 4C menjadi 6C. Nah, bagaimana kita membentuk itu agar semua yang diinginkan oleh pemerintah bisa kita laksanakan pelan-pelan, bersama-sama berkolaborasi, sehingga kualitas dari pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan ke apa itu realistic mathematics education, dan di Indonesia itu adalah namanya adalah pendidikan matematika realistik Indonesia. Satu-satu kita lihat. Ini sudah saya buatkan cabangnya, yaitu di mana PMRI adalah realistic mathematics education versi Indonesia, di mana tahun 2002 dimasuk, ini juga masuk ke Indonesia, kemudian diadaptasi, ingat bukan diadopsi, tapi diadaptasi menggunakan budaya Indonesia, sehingga menjadi namanya pendidikan matematika realistik Indonesia. Kemudian, di mana matematika harus dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari,
sangat cocok sekali dengan PISA, sehingga menggunakan konteks, kemudian menggunakan model yang dapat membimbing siswa dalam mengkonstruksi atau mengkonstruk konsep matematika dari informal menjadi formal. Sepertinya tidak kelihatan, akan naikkan sedikit karena mungkin layarnya terlalu besar. Kemudian mulailah dari konteks dan bahan ajar atau aktivitas yang dialami secara nyata oleh siswa. Apa maksudnya? Kalau kita ingin mengajarkan tentang teorema Pitagoras misalnya, kita lakukan sebagai konteks seolah-olah anaklah yang mengalaminya sendiri, dialah sebagai Pitagoras, sehingga dia bermakna. Oh, lahirnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat itu dari mana? Itu yang kita munculkan. Awali dari konteks sehingga lakukan melalui aktivitas-aktivitas belajar sehingga seolah-olah anaklah itu yang menjadi mengalami sendiri dan menjadi penemunya. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, guru-guru berkolaborasi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, baik LKPD, ARPP, media, dan juga soal-soal penilaiannya, baik secara sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, butir soal, kemudian instrumen untuk sikap dan juga keterampilannya, apakah diobservasi, apakah akan diberi angket, kita desain bersama dengan cara berkolaborasi, sehingga guru-guru tidak merasa sendiri. Dengan berkolaborasi bisa kita belajar bersama, sehingga semua kita merasa melaksanakan pembelajaran ini dengan enjoy, tidak merasa susah, sehingga tidak ada lagi jenjang antara senior dan junior, sehingga kita bersama-sama berkolaborasi. Itu makna agar kita berkolaborasi. Selanjutnya prinsip PMRI. Prinsip PMRI ada 3. Ya, kalau kita lihat bersama adalah satu persatu akan dibahas, yaitu yang pertama adalah guided reinvention and progressive mathematization, yaitu penemuan terbimbing dan matematisasi progresif, di mana melalui aktivitas, awalnya konteks, kemudian melalui aktivitas, ya model of dan model for, sehingga merekalah kita guide dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga terjadilah proses dari informal menjadi formal. Kemudian yang kedua adalah fenomenologi didaktik, di mana anak-anak itu melalui secara proses berpikir secara fenomenologi, dia akan naik dari informal ke formal. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu model yang dikembangkan sendiri, self-developed model. Sehingga apa maknanya? Pada saat kita lepaskan mereka melakukan aktivitas yang bermakna, sehingga mereka sendirilah yang mengembangkan sendiri model atau jawaban mereka, strategi sendiri, sehingga dia menghasilkan jawabannya dengan melalui guided atau pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga dia menemukan sesuatu itu dengan guided tadi, ada bimbingan, sehingga dialah yang menemukan model itu sendiri. Itu prinsip PMRI. Sedangkan prinsip karakteristik dari PMRI ada 5. Kalau prinsipnya ada 3, karakteristiknya ada 5, yaitu penggunaan konteks dalam masalah realistik sebagai titik awal. Kemudian yang kedua, penggunaan model dari level informal ke formal. Kemudian keterkaitan atau intertwining dengan topik atau subjek lain, sehingga kalau di SD yaitu menggunakan tematik, luar biasa. Kalau di SMP itu bisa kita menggunakan dia terkait dengan IPA, dengan prakarya, sehingga kita bisa menggunakan STEM, kita bisa menggunakan project based learning, konteks yang kita desain tersebut bisa terkait dengan atau keterkaitan tersebut dengan topik-topik atau subjek yang lain. Yang keempat adalah dibahas secara interaktif, sehingga ada kolaborasi di dalam proses berpikirnya di dalam kelompok secara interaktif. Kemudian penggunaan kontribusi atau jawaban siswa ini adalah pada saat kita menilai ada kontribusi jawaban siswa, ini adalah proses penilaiannya, baik dalam mencari solusi yang efisien dan efektif. Sehingga pada saat kita proses penilaian baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan, kita bisa menggunakan kontribusi jawaban siswa baik dari LKPD sampai kepada saat evaluasi terakhirnya atau tesnya. Ini adalah karakteristik PMRI yang Zulkardi buat pada saat di disertasinya. Ini gampang sekali, sehingga mengapa saya nyaman menggunakan slide ini yang saya selalu gunakan, yaitu di mana di sini ada menggunakan open material, di mana harus yang real konteks. Kemudian ini untuk proses materinya, yaitu harus ada intertwine dengan other strand.
kemudian kita bisa menggunakan model, menggunakan diagram, dan dan terjadi ada interaktif pada saat siswanya, proses berpikir siswa di dalam kelompoknya, kemudian ada menghasilkan adalah penilainya adalah menghasilkan yang free production, sehingga itulah jawaban siswa yang di-guide dengan aktivitas melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita guide tadi. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Nah, sekarang saya akan memberikan kepada Bapak Ibu peserta untuk saya akan memberikan satu kasus sehingga Bapak Ibu tidak penasaran bagaimana betul. Kita akan susun instrumennya, lakukan validasi. Proses ini adalah proses persiapan, kemudian mengurus kelengkapan berkas pastinya, kemudian di mana menyusun instrumen ini adalah baik RPP-nya, LKPD-nya, kemudian soal-soalnya. Setelah itu kita validasi. Validasinya bisa menggunakan teman sejawat, kemudian dengan siswa yang kelompok rendah, sedang, dan tinggi, kemudian juga kita lakukan juga dengan fokus group discussion, dengan bisa kita sebagai dosen bisa berkolaborasi dengan guru, kemudian kalau guru bisa berkolaborasi dengan sesama guru, dan seterusnya. Kemudian pada saat pelaksanaan, yaitu proses pembelajarannya, kemudian lakukan tes kemampuan, misalnya saya ambil contoh representasi saja misalnya, ini sebagai contoh, atau mau kemampuan literasi, silahkan. Dan itu semua harus kita siapkan pada bagian yang pertama. Yang ketiga tahapnya adalah kita pelaporan, yaitu kita mengkonversi nilai-nilai tersebut, kemudian kita deskripsikan pada saat prosesnya, baik observasi dan wawancara, dan yang terakhir adalah kita membuat hasilnya bagaimana. Ini luar biasa sehingga kita mampu untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir siswa, kemudian dari yang sulit, dari yang kalau kita bahasa Palembangnya merengut, gitu ya, susah, gitu, hatinya susah, tidak bisa atau tidak mampu menggunakan soal-soal istilah yaitu jumping task, yaitu soal lompatan. Sekarang terakhirnya adalah mereka akan sumringah dengan bahagia, yaitu dengan cara berkolaborasi. Oke, ini kita susun satu-satu, RPP, LAS-nya juga penilaiannya. Saya berikan contoh yang pertama, ini adalah proses kita mendesain, namun yang beri saya contohkan ini adalah proses pada saat sebelum masa COVID. Kita bisa bersama-sama buka, kita main map tool, kemudian yang mana betul, kita cari konteksnya bersama-sama, oke, sehingga semua terlibat di dalam proses pendesainan ini. Kemudian kita berikan contohnya, yaitu, nah ini saya buatkan dengan project based learning. Project based learning di sini adalah saya berikan konteksnya adalah obesitas. Tapi tanpa menyinggung siswa obesitas yang mana yang terlalu sudah obesitas atau kegemukan dan lain-lainnya, di mana aktivitas tersebut adalah membuat anak menjadi kreatif, di mana hasil akhirnya itu adalah, ini sebagai konteksnya adalah membuat menu. Jadi ini konteksnya obesitas, namun hasil akhirnya atau produknya atau proyeknya adalah menghasilkan menu sehat bagi yang terlalu kurus menjadi sehat, kemudian yang sudah normal tetap menjadi normal, kemudian yang terlalu kurus itu akan menjadi, terlalu gemuk atau kegemukan itu menjadi sehat, apalagi yang obesitas, dia akan menjadi sehat. Menu itulah yang menjadi produk akhir dari proses pembelajaran ini, yang menggunakan model project-based learning. Ini learning trajektorinya. Yang pertama, konteksnya itu adalah, obesitas, kalau kita Bapak Ibu lihat konteksnya di sini. Kemudian mereka harus melalui perhitungan berat badan, tinggi badan, kemudian harus menggunakan BMI-nya, kemudian BMR-nya, sehingga dia paham saya termasuk kategori yang normal, kekurusan atau kegemukan atau bahkan obesitas. Kemudian dia juga akan menemukan kalorinya. Kalori apa itu? Kalori, oh kalau saya dengan ada kalori sekian, berarti saya masuk kategori normal. Kalori sekian, saya masuk kategori yang kekurusan, dan seterusnya. Setelah itu, tahap berikutnya sudah naik ke yang menuju informal atau model of, model for, yaitu kalori yang ideal. Dan yang terakhir itu adalah menghasilkan menu sehat. Mohon maaf Bunda. Ini adalah mengingatkan ya, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Oke. Saya agak ya, terima kasih. Kemudian ini adalah student contribution.
Bapak Ibu bisa lihat bagaimana betul prosesnya, yaitu mereka berpikirnya, dan ini bahagia, berkolaborasi, dan kita lihat lagi di sini adalah dari bingung, kemudian menggaruk-garuk, dan terakhirnya adalah bahagia. Senyum anak itu, mampu untuk menyelesaikannya. Dan intertwiningnya, kita terintegrasi dengan IPA, prakarya, matematika, yaitu operasi bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Sehingga menghasilkan menu sehat. Nah, contoh untuk muatan literasi karakter dalam bahan ajar, ini adalah literasinya. Mereka harus paham tentang apa itu BMI, kemudian BMR, kemudian menghasilkan menu, sehingga menghasilkan karakternya terbentuk, yaitu tanggung jawab, teliti, dan atau akurasi, kemudian kecakapan abad 21-nya memunculkan 4C-nya tadi. Sukses, ini tahap-tahapnya. Terakhir adalah yes, I did it, 100%. Kalau kita lihat satu persatu, oh saya tidak mau, kemudian saya tidak bisa, saya tidak tahu bagaimana, saya harapkan saya bisa, oh saya mau, kemudian saya berpikir sepertinya bisa, oh saya bisa, langsung terus, sehingga terakhirnya adalah saya bisa, I did it. Itu adalah perubahan-perubahan menuju sukses. Nah, ini ada statement dari Nadiem Makarim, yaitu apa itu arti merdeka belajar? Yaitu sekolah, guru dan muridnya punya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Ini saya lihat, saya ambil dari Kabar Siang, dan baik, itulah akhir dari paparan saya. Terima kasih. Semoga semua yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan penuh berkah. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.